Demi debut di Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun siap pindah posisi. Ya, winger Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun tidak sabar untuk menjalani debut. Ragnar memang akan melewatkan laga leg pertama melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret nanti. Dia diprediksi baru akan tersedia saat skuad Garuda pada tanggal 26 Maret saat mereka menjalani tandang ke markas Vietnam. Dari daftar panggil Sintayong hanya Rafael Struijk yang berposisi asli sebagai winger kiri. Ragnar Oratmangun menjelaskan, bermain di posisi mana saja tidak terlalu penting. Pasalnya, semua pemain yang berada di lapangan akan bertarung untuk memberikan hasil terbaik. Bagi saya itu tidak penting. Saya pikir jika kamu memainkan dengan baik sebagai tim dan kamu memiliki bola dan kamu tahu apa yang harus dilakukan bersama dengan bola, maka itu tidak penting seperti posisi apa yang kamu miliki di atas kertas, kata Ragnar Oratmangun. Pemain asal Fortuna Sittard ini mengakui lebih suka bermain sebagai gelandang serang, namun dia juga bisa menjadi winger bahkan striker saat dibutuhkan. Saat berada di Belanda, Ragnar lebih sering mengisi pos gelandang. Saya suka memainkan sebagai nomor 10, tetapi juga sebagai pemain sisi kiri, mungkin datang dari dalam, atau sebagai striker kedua, ujarnya. Pemain berusia 26 tahun ini mengakui sampai saat ini masih menunggu peluang debutnya. PSSI sendiri masih mengusahakan agar Ragnar dan Tom Haye bisa tersedia saat mereka bertandang ke Hanoi. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengumbar nada optimisme jelang laga timnya menjamu Timnas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sintayong bakal berupaya agar Timnas Indonesia mencetak banyak gol di laga nanti dan tidak kebobolan. Timnas Indonesia dalam posisi wajib menang saat bersua Timnas Vietnam. Sebab di dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia hanya mengemas 1 angka. Alhasil skuad asuhan Sintayong untuk sementara terbenam di urutan juru kunci grup F dengan 1 angka. Timnas Indonesia terpaut 5 angka dari Timnas Irak di puncak klasemen. Sementara dengan Timnas Vietnam di posisi kedua, skuad Garuda tertinggal 2 angka. Timnas Indonesia melakukan perubahan setelah Piala Asia. Kami akan berusaha untuk tidak kebobolan dan mencetak banyak gol, kata Sintayong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam pada Rabu 20 Maret 2024. Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam malam nanti. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong perlu menata kembali susunan formasi setelah 6 pemain absen dari total 28 nama panggilan. Ialah Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Elkan Bagot, Yance Sayuri, Ragnar Oratmangun, serta Tom Haye. Untuk Asnawi Mangkualam mendapatkan skorsing 1 pertandingan bersama Timnas Indonesia. Lalu melalui laman PSSI, untuk Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri mendapatkan cedera ringan. Sedangkan untuk 2 pemain naturalisasi Ragnar Oratmangun serta Tom Haye belum bisa tampil pada laga kali ini. Diketahui setelah kedua pemain ucap sumpah WNI pada Senin 18 Maret 2024 malam, masih ada tahap perpindahan Federasi Belanda KNVB menuju PSSI. Maka proses itu masih perlu ditempuh sebelum menjadi bagian Timnas Indonesia. Sehubungan dengan itu, proses pendaftaran pemain Timnas Indonesia saat melawan Vietnam besok juga telah ditutup per Rabu 13 Maret 2024 kemarin. Walhasil keduanya dipastikan absen untuk pertandingan pertama.
Lantas, untuk sementara ini, Sintayong hanya memiliki opsi 23 pemain tersisa dari total 29 nama panggilan. Berikut ini prediksi starting line up Timnas versus Vietnam. Ya, di pertandingan melawan Vietnam, Sintayong diprediksi akan tetap mengandalkan skema andalannya, yaitu 3-4-3. Pada formasi ini diprediksi untuk penjaga gawang kembali ditempati oleh Nadeo Argawinata ketimbang Adi Satrio. Kiper Borneo FC Samarinda ini patut menyandang line up utama melawan Vietnam karena tampil ciamik di Liga 1 2023. Selanjutnya untuk 3 bek sejajar bakal menjadi sorotan tersendiri di skuad Timnas Indonesia. Pasalnya, Sintayong punya opsi melimpah setelah ketambahan Jai Ije serta Nathan Chow. Maka kehilangan Jordi Amat dan Elkan Bagot pada laga pertama ini bukan kendala yang berarti bagi Timnas Indonesia. Terlebih Jai Ije serta Nathan Chow dianggap lebih matang secara pengalaman kompetisi. Untuk Jai Ije sebagai pemain rutin Venezia FC di Serie B Italia 2023-2024. Sedangkan Nathan Chow kerap tampil sebagai pemain pengganti SC Heerenveen di Eredivisie Belanda. Maka Jai Ije serta Nathan Chow akan menutup ruang dari kepergian Jordi Amat dan Elkan Bagot dengan sempurna. Adapun untuk laga pertama melawan Vietnam, diprediksi Sintayong baru akan memasang Jai Ije sebagai starting line up. Jai bakal bahu-membahu untuk menggalang pertahanan dengan Rizky Ridho serta Justin Hubner. Sedangkan bagi Nathan Chow diperkirakan baru masuk pada babak kedua atau sebagai pemain pengganti. Seperti diketahui, pemain keturunan Belanda ini bisa bermain di berbagai posisi diantaranya bek tengah, bek kanan hingga bek kiri. Sementara untuk wing bek kanan akan diisi oleh Sandy Walsh. Ya, seperti diketahui pemain asal klub Belgia ini selalu diandalkan di posisi wingback kanan oleh Sintayong. Kemudian untuk posisi wingback kiri akan diisi oleh Pratama Arhan. Ya, Pratama Arhan kemungkinan akan diandalkan sejak menit pertama oleh Sintayong. Meskipun ada beberapa pemain yang bisa tampil di posisi ini, pemain asal klub Suwon FC tersebut sangat besar untuk mengisi line up pertama. Meski Nathan Chow sudah dipastikan bisa membela Garuda, namun kemungkinan Nathan akan diturunkan di babak kedua menggantikan Pratama Arhan. Berlanjut ke posisi gelandang tengah, Sintayong diprediksi akan memainkan duet Ivar Caner dan Mark Klok. Duet ini sejatinya bukan duet andalan di Piala Asia 2023 lalu. Namun di pertandingan melawan Vietnam, Sintayong melihat performa Mark Klok bersama Persib yang cukup impresif di beberapa pertandingan terakhir. Sedangkan di posisi 3 penyerang diprediksi Sintayong masih tetap akan memainkan trio Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Yance Sayuri. Ya, 3 penyerang ini adalah andalan Sintayong di Piala Asia 2023 lalu. Menghadapi Vietnam, kemungkinan trio ini masih tetap akan menjadi andalan. Gimana menurut kalian prediksi line up versi Sang Garuda? Komen di bawah.